arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, khusus pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sedap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk di dosa besar yang ke-54 nggih. Yang ke-54 halaman 392, menyakiti dan berlaku semena-mena. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya bahas, ingat saya, tentang judul ini. Sekarang kita masuk ke pembahasannya di firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ahzab ayat 58. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini namanya apa? Kalau di kita namanya fitnah ya. Kalau dalam bahasa Qur'annya ini namanya buhtan. Buhtan itu berita bohong. Berita bohong kalau sampai kita menuduh seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, berbuat satu kesalahan yang mereka tidak pernah perbuat. Dan ini ancamannya berat, yaitu akan diberi oleh Allah, akan dipikulkan kepadanya dosa kebohongan itu sendiri dan dosa yang nyata. Makanya kalau kita cermati di firman Allah, di hadis yang pernah saya bahas ya, sering saya bahas hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis gharib, cuman maknanya sahih kata Imam Ahmad. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, itu takutnya nanti apa yang dia lakukan dalam bentuk hinaan atau tuduhan pada orang lain itu akan mengenai dirinya sendiri. Karena di kitab Riyadhus Shalihin, di hadisnya riwayat Abi Dawud dan sahih riwayatnya, itu kenapa hadisnya tadi dibilang sahih maknanya? Karena bersama dengan hadis ini, ketika ada seseorang melaknat orang lain, maka laknat itu terbang ke langit, sampai di langit ditolak oleh Allah, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ternyata ditolak juga, maka dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka laknat itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan-tuduhan kepada
orang lain, terutama kepada sesama muslim, itu tanpa dia sadari dia sedang melemparkan sesuatu yang tidak baik juga kepada dirinya sendiri kalau memang itu tidak disertai dengan kebenaran yang ada. Karena kemudian dikatakan dalam Al-Quran surah Zalzalah itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun perbuatan baik itu ya akan kembali pada dirinya. Sebagaimana perbuatan buruk sekecil apapun akan kembali pada dirinya. Kalau orang Jawa dulu bilang becik ke titik, olo ketoro. Jadi becik ke titik, olo ketoro. Jadi cepat atau lambat semuanya kan kembali pada dirinya. Tentu kalau nggak tobat ya, tentu kalau nggak tobat. Itu seperti itu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, dan itu pula yang pernah dijelaskan oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 itu. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi bi anna Allah yaqul man amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi, kata beliau. Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau saya berbuat baik pada orang lain, berarti aku telah berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan seseorang dalam bentuk kebaikan kepada orang lain, itu tanpa dia sadari dia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Dan apa yang dia lakukan dalam bentuk kejahatan kepada orang lain, sebenarnya dia sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Itu tanpa dia sadari. Cepat atau lambat semuanya akan kembali kepada yang bersangkutan. Kalau untuk keburukan, kalau dia nggak tobat, akan betul-betul kembali pada dirinya. Kalau bertobat tentu nanti lain ceritanya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus Allah juga berfirman, makanya kita itu dalam Al-Quran diperintah untuk apa coba? Untuk tidak langsung mengiyakan berita buruk yang datang kepada kita tentang saudara kita sesama muslim. Idza ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk tabayyun. Jadi misalnya tiba-tiba saya dapat berita buruk tentang Bu Reni atau Bu Nanda misalnya, saya tidak boleh langsung percaya. Kalau saya langsung percaya, saya berdosa. Jadi kalau saya langsung percaya, saya berdosa. Bahkan dari orang yang terpercaya sekalipun itu harus dikonfirmasi. Kalau itu perihal kehormatan saudara kita sesama muslim, tidak boleh langsung percaya. Sababun nuzul surah Al-Munafikun itu Nabi mendapatkan berita dari sahabat terpercaya tentang perilaku atau perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi itu gak percaya, bukan gak percaya, tabayun dulu. Kata Nabi, panggil Abdullah bin Ubay bin Salul, panggil. Nabi tanya secara baik-baik, apa betul kamu begini? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu, gak benar ya Rasulullah, gak benar. Itu berita gak benar itu. Yang benar itu saya gak seperti itu, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka saat itu Nabi percaya sama Abdullah bin Ubay bin Salul dan tidak mempercayai berita sahabat itu, walaupun sahabat itu sahabat terpercaya. Cuman karena sahabat itu malu karena takutnya dikira membohongi Nabi kan. Maka Allah membelanya. Allah membela sahabat itu, terus Allah turunkan surah Al-Munafikun itu supaya sahabat itu enggak malu. Akhirnya turun surah Al-Munafikun itu yang menegaskan tentang betapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya seperti yang diberitakan oleh sahabat itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita ini kalau
husnudzon, baik sangka kepada Allah dan juga pada sesama, tapi tetap waspada gitu ya. Terus kemudian kok ada berita buruk tentang saudara kita sama muslim tentang kita misalnya gitu ya. Terus kita tidak mempercayainya karena kita belum bertabayun. Tapi tetap pasang kewaspadaan ya. Tapi kita tidak percaya kenapa? Karena belum tabayun. Kok suatu saat baik sangka kita itu dikejutkan oleh perbuatan dolim yang bersangkutan atau ternyata berita itu benar. Maka Allah punya cara sendiri untuk menyelamatkan kita. Itu barokah dari husnudzon, baik sangka kepada Allah. Maka tidak jarang kadang sebagian orang itu terkuak aslinya misalnya naudzubillahi minasyarri dzalik sebelum semuanya menjadi fatal gitu. Nah, makanya terus kemudian pertama mesti husnudzon itu, tapi waspada juga harus. Suudzon tidak boleh, waspada harus. Kalau ada berita buruk tabayun terlebih dahulu. Nah, kalau ada kesimpang siuran berita bagaimana? Pada dasarnya seorang muslim itu tadi rumusnya ya, tidak boleh langsung percaya dengan semua pemberitaan yang sifatnya buruk tadi itu. Bahwa kemudian secara zahir sebagian kita membaca gejala-gejala itu persoalan lain nanti. Itu pun tetap hati ini harus selapang mungkin untuk tidak ikut condong kepada salah satu pemberitaan buruk tentang saudara kita sesama muslim. Ini tentu enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit. Nah, kenapa? Karena pada sebagiannya mungkin ada hal-hal yang apa ya istilahnya itu, yang masif diberitakan. Kayak contoh gini, ini contoh lah. Saya langsung contoh di masa Nabi aja. Jangan khawatir, saya nggak bicara sekarang, saya bicara di masa Nabi. Di masa Nabi. Pas masif pemberitaan tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu kan wanita solihah, wanita terpercaya. Itu Allah langsung yang memilihkan beliau untuk Nabi Muhammad SAW, dan Allah nggak mungkin salah pilih kan. Malaikat Jibril lagi yang memberitakan tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Siti Aisyah ini orang jaminan mutu lah. Suatu saat ada berita bohong tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini yang bagaimana beliau dituduh bla 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 yang tidak benar itu. Nabi jelas nggak percaya awalnya itu, nggak percaya Nabi, jelas nggak percaya, karena Nabi kenal betul siapa istrinya, dan itu istri yang memang jaminan mutu lah, karena memang langsung Allah yang menjodohkannya. Nah terus kemudian, tapi pemberitaan itu begitu masifnya oleh orang-orang munafik itu dihembuskan begitu masifnya. Semua jenengan tahu lah bagaimana kemudian Nabi dalam hadis Bukhari sampai tabayun kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau nggak percaya kan harusnya nggak percaya aja. Nabi sampai tabayun, berarti begitu masifnya berita itu. Dalam hadis Bukhari itu diceritakan Nabi bertanya, sebelum bertanya pada Siti Aisyah, Nabi itu syahadat dulu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertanda bahwa Nabi mau ngomong serius. Seorang suami mau ngomong ke istrinya baca syahadat dulu. Berarti Nabi itu serius, mau ngomong serius. Dalam hadis Bukhari. Saat saya ngaji Sahih Bukhari saat itu. Nabi baca syahadat dulu. Nabi itu tanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau bahasa kita, wahai Aisyah, beredar kabar di sekitaran bahwa kamu begini-begini, apa betul? Suaminya bertanya tabayun seperti itu. Siti Aisyah kecewa sekali. Kecewa, itu didampingi Abu Bakar, ayahnya sendiri. Ayahnya ikut tabayun juga. Siti Aisyah itu kecewa sekali. Sampai keluar kata-kata beliau yang nanti kata-kata ini menjadi kata-kata Imam Syafi'i. Menjadi quote-nya Imam Syafi'i kemudian. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau kalian tidak ada yang bisa membantu saya, berarti Allah langsung yang akan membantu saya, kata beliau. Jadi kalau kalian tidak bisa membantu saya, itu Nabi dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sudah tidak ada lagi yang bisa membantu saya, maka Allah langsung yang akan membantu saya. Dan betul, akhirnya Allah turunkan surah An-Nur itu, yang dimana Allah melakukan pembelaan terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan nama beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau tidak seperti yang diberitakan itu. Itu yang kalau bahasanya Imam Syafi'i, kalau kalian tidak mendapati penduduk bumi menolong kalian, maka ketahuilah bahwa Allah langsung yang akan nolong kalian. Jadi kalau kita, mungkin kita pernah ngalami apa enggak saya enggak tahu ya.
Kalau orang butuh kita, kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada itu. Saya nggak tahu pernah ngalami apa enggak Anda ini. Ketika orang butuh kita, kita ada. Pas kita butuh, orang nggak ada. Itu jangan buruk sangka kepada Allah. Baik sangka aja pada Allah. Karena asalkan diimbangi dengan sebelumnya kita banyak nolong orang loh ya. Di saat orang butuh kita, kita ada. Di saat kita butuh orang nggak ada. Itu langsung baik sangka aja sama Allah. Saya yakin insya Allah ini Allah akan bantu saya langsung. Jangan lebay terus mengatakan ini Allah gimana sih ini, saya kalau nolong orang ada, masa pas saya jalan minta pertolongan kok nggak ada orang, berarti kita mengandalkan makhluk. Nah, jadi jangan gitu. Jadi begitu kok nggak ada orang yang bisa nolong kita, langsung keyakinan dinaikkan kepada Allah dengan mengatakan saya yakin ini insya Allah langsung yang akan nolong saya. Udah baik sangka aja. Asal diimbangi dengan sebelumnya kita banyak nolong orang. Kok pernah nolong orang, sama orang judes misalnya, terus tahu-tahu nggak ada yang nolong, jangan GR Allah yang mau nolong itu. Jadi diimbangi dengan apa, amal soleh sebelumnya. Itu seperti itu. Ya mungkin Anda pernah ngalami atau tidak, saya tidak tahu lah. Allahu Akbar. Biasanya serahkan semuanya pada Allah. Bisa dimengerti nggih? Nah, yang saya maksud dan kita ada itu, coba Anda bayangkan bagaimana kemudian Nabi sempat dibuat bingung oleh Allah dalam kasus itu karena masifnya pemberitaan itu. Tapi Nabi masih konsisten untuk tidak mau terjebak kepada percaya atau tidak percaya, tapi beliau tabayun itu. Jadi kalau Anda sekarang misalnya ada pemberitaan begini begitu, kalau Anda punya kepentingan tapi ya silakan tabayun. Kalau Anda nggak punya kepentingan, udah lepas saja hati Anda, serahkan semuanya pada Allah sambil mohon yang terbaik untuk keadaan yang ada sekarang ini. Mohon yang terbaik untuk umat ini, untuk agama ini, untuk negara ini. Serahkan semuanya kepada Allah karena kita tidak tahu. Kecuali Anda punya kepentingan. Kalau Anda punya kepentingan silakan tabayun. Itu seperti kalau Anda nggak punya kepentingan, mending hati ini dilepas saja, dilepas saja. Adapun kita mau ngasih peringatan-peringatan, silahkan yang sifatnya nadanya secara umum kepada semua pihak, tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Saya kira itu. Wallahu alam bishawab. Bisa dimengerti ya, insyaallah. Ini apalagi ini akhir zaman plus akhir tahun. Nah, hati-hati. Ya plus hati-hati. Allahu Akbar. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 215 itu. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Kita ini diperintah, ini aslinya kan untuk Nabi nih ya. Nabi diperintah oleh Allah untuk berendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Kalau Nabi aja disuruh apalagi kita. Jadi kalau Nabi saja disuruh oleh Allah untuk berendah hati terhadap orang-orang yang beriman, apalagi kita. Para ulama sudah mengajari kita agar supaya kita ini selalu berendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan kepada sesama manusia sekalipun kita harus tetap berendah hati. Kalau bahasanya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau itu ngajari kita gini kurang lebih. Kalau kamu melihat orang yang lebih tua, kamu katakan dalam hati kamu, beliau lebih dulu beribadah kepada Allah dari saya, sehingga beliau lebih banyak pahalanya daripada saya. Ketika kita melihat yang lebih muda, kita katakan saya lebih dulu berbuat dosa daripada dia, sehingga dosa saya lebih banyak daripada dia. Kalau kita melihat ada orang berbuat maksiat, kemaksiatannya kita benci, tapi orangnya kepada yang kita katakan belum tentu saya lebih baik daripada dia, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan dia dan akhir kehidupan kita. Ketika kita melihat ada seseorang yang di mata kita tidak baik, kita benci ketidakbaikannya, tapi kita tidak tahu dengan sebab kebaikan dia yang mana dia masuk surga, dan dengan sebab keburukan yang mana kita bisa masuk neraka. Mohon maafkan, misalnya kita melihat ada orang dalam pandang kita, orang ini tidak baik, ketidakbaikannya kita benci, ketidakbaikannya.
Karena itu hal yang nggak baik, yang mungkar lah, kita benci. Tapi supaya kita tidak merasa lebih tinggi dari dia, kita katakan apa? Saya tidak tahu dengan kebaikan dia yang mana dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita tidak tahu. Nah, sebagaimana kita tidak tahu dengan keburukan kita yang mana Allah masukkan kita ke dalam neraka. Ya, jadi pokoknya buat alasan sebisa mungkin agar kita tidak merasa lebih baik dari yang bersangkutan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahkan kepada orang kafir sekalipun, terhadap kekufurannya kita tolak pasti. Kekufurannya, kekafirannya tetap kita tolak dalam hal ini. Kita rendahkan, kita tidak boleh ridho dengan kekafirannya itu. Tapi personnya kita tidak tahu ujung cerita kehidupan dia. Siapa tahu justru di akhir hayatnya dia menjadi orang yang sangat beriman. Itu seperti itu. Sebagaimana bisa saja kita mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Pokoknya terus cari alasan agar kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu seperti itu. Nah, ini ilmu molak-malik hati. Agar kita selalu berendah hati terhadap sesama mukmin, bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis Bukhari ini. Sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi hati-hati jangan sampai kita memusuhi walinya Allah, kekasihnya Allah. Siapa yang memusuhi kekasihnya Allah, maka dia akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara kasat mata kita tidak tahu ya, mana yang hakikatnya wali, mana yang bukan wali. Karena sungguhnya itu menjadi khazanah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wali itu sebagaimana para nabi ya, sebagian ditampakkan oleh Allah, sebagian dirahasiakan oleh Allah. Kayak para nabi dan rasul itu kan sebagian ditampakkan. Semua kita tahu beliau adalah nabi dan rasul. Tapi ada beberapa nabi yang disembunyikan oleh Allah. Sehingga dari sekian ratus ribu nabi kan tidak semuanya kita hafal. Berarti memang ada beberapa nabi dan rasul yang disembunyikan oleh Allah. Termasuk Nabi Khidir itu kan, Nabi Musa sampai nyari-nyari yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu. Walaupun ada yang mengatakan Nabi Khidir itu bukan nabi, tapi hampir kebanyakan ulama mengatakan beliau itu adalah nabi. Nah, dalam hal ini dalam hadis Bukhari ada 120 ribu sekian lah. Saya lupa 120 berapa ribu para nabi dan rasul itu. Yang kita hafal cuma berapa? Yang populer kan 25 itu kan, yang populer itu. Berarti masih sekian ratus ribu yang kita tidak kenal kan? Nah, berarti banyak sekali. Nah, demikian juga para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah itu juga banyak sama. Sebagian mungkin kita tidak bisa ditutupi lah terlalu tampak kewaliannya misalnya, karena beliau adalah seorang ulama, alim, soleh, mujahid, mujtahid misalnya. Ya kalau bahasa kita kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pasti wali sudah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasti wali udah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sudah pasti wali. Para sahabat-sahabat Nabi itu semuanya itu pasti wali itu. Kenapa? Karena kan Allah kepada mereka Allah bilang apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Pastilah jaminan mutu lah itu. Itu seperti itu. Tapi kan ada juga sebagian mungkin para kekasih-kekasih Allah itu yang kita tidak tahu dia wali atau tidak, kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh meremehkan seseorang. Siapa tahu orang itu ya tadi kekasihnya Allah. Itu seperti itu. Saya tidak tahu Bu Murni ini wali apa enggak, saya tidak tahu. Sehingga saya tidak boleh menghina Bu Murni. Takutnya kalau beliau wali, wah saya bisa wassalam. Sebagaimana Bu Murni juga nggak tahu saya wali atau tidak kan. Wong saya juga wali murid. Oh gini, nanti ini. Kalau yang secara kasat mata, ini kita bicara tanda-tanda ya. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan, hal yang paling aku cintai dari hambaku adalah ketika hambaku mendekat kepadaku dengan yang wajib-wajib. Terus dia kerjakan, dia sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu.
hingga aku akhirnya mencintainya. Nah, hingga aku akhirnya mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi mata, pendengaran dengannya yang mendengar, tangannya dengannya yang memukul dan seterusnya. Itu namanya karomah. Kalau di Riyadhus Shalihin baca di bab tentang karomatul aulia itu. Karomahnya karomah para wali. Itu ada di Riyadhus Shalihin itu babnya itu, bab karomahnya para wali. Nah, itu kalau di hadis itu kriteria wali yang tampak ya. Kewajibannya itu berjalan dengan baik dan benar, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban pada sesama. Artinya kasat mata kita lihat beliau sholat, ya beliau saum di bulan Ramadan, 5 waktunya jalan, ya haji, ya zakat, kasat mata kelihatan dohir. Di samping itu beliau juga senang mengerjakan hal-hal yang disunahkan juga. Walaupun hal ini sering saya sampaikan, masing-masing orang potensinya beda-beda ya. Karena ada orang yang tahajudnya ngejos, sedekahnya kurang karena uangnya nggak banyak. Ada yang sedekahnya kuat, Senin Kemisnya sering jebol misalnya. Ada yang Senin Kemisnya lancar, tahajudnya bolong-bolong, itu ada macam-macam. Yang penting tapi kesunahan tampak dalam kehidupannya. Bahwa beliau adalah orang yang giat mengerjakan sunnah-sunnah itu. Itu seperti itu. Nah, kok kemudian yang bersangkutan punya maziyah, kelebihan-kelebihan, maka secara kasat mata bisa jadi memang beliau adalah termasuk waliyun min auliyaillah. Nah, ini yang kelihatan. Nah, kalau yang nggak kelihatan itu seperti dalam hadis Sahih Muslim, yang ada orang itu yang kian kemari rambutnya aut-autan, tampak kusut badannya. Kalau datang ke orang sering ditolak. Padahal kalau dia berdoa mengangkat tangannya ke langit, itu doanya pasti diijabah oleh Allah. Nah, ini kan termasuk yang disebut dengan wali mastur namanya. Wali-wali Allah yang disembunyikan oleh Allah. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Jadi ada model kekasih Allah itu yang tadi Bu Murni kelihatan itu. Yang repot yang kedua itu yang nggak kelihatan itu. Makanya kan Quran bilang apa? Wa ammasaila fala tanhar. Orang yang meminta itu jangan dibentak. Jadi orang yang meminta itu jangan dibentak. Bisa jadi sebagian mereka memang orang yang butuh. Bisa jadi sebagian adalah orang yang pura-pura. Pura-pura ini dibagi dua. Pura-pura dalam pengertian dia menipu, atau pura-pura dalam arti menguji. Karena ada sebagian mungkin di antara kekasih Allah itu ditugasi untuk menguji sebagian orang terkait dengan ya kedermawanannya dan seterusnya, atau akhlaknya dan seterusnya. Itu seperti itu. Makanya ya yang tersembunyi ini yang agak repot umurnya, yang tersembunyi itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau yang tampak itu pun kan baru perhitungan kita saja. Hakikatnya tetap hanya Allah yang tahu. Karena wali itu tidak bisa disimpulkan dari panjangnya surbannya. Tidak bisa, mohon maaf ya, diukur dari jenggotnya, juga tidak bisa diukur dari pakaiannya, tapi dari hakikat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Pun lanjut, pokoknya hati-hatilah, jangan sampai kita gampang-gampang menyakiti, dan memang nggak boleh menyakiti orang lain karena takutnya orang itu adalah wali-wali Allah yang Allah sembunyikan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Oh, di antara Anda ada yang jadi wali atau enggak, saya juga nggak tahu. Sebagaimana Anda juga tahu saya wali atau bukan. Yang pasti wali apa tadi? Murid itu. Wali santri. Itu. Allahu Akbar. Di dalam riwayat lain disebutkan maka dia telah menantangku. Maksudnya aku Allah memberitahukan kepadanya bahwa aku memeranginya. Itu seperti itu. Disebutkan dalam hadis bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu menemui Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Suhaib radhiyallahu anhu, dan Bilal radhiyallahu anhu dalam satu kerumunan mereka, kemudian berkata, tidakkah pedang-pedang Allah mengambil haknya dari musuh Allah ini? Abu Bakar kemudian berkata, patutkah kalian mengatakan itu kepada salah seorang tokoh dan pemimpin Quraisy? Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu, dan beliau berkata, wahai Abu Bakar, sepertinya kamu telah membuat mereka marah. Jika kamu membuat marah, maka telah membuat Allah marah. Abu Bakar kemudian menemui mereka dan bertanya, wahai saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Ini
Hadisnya Sahih Muslim dari hadis Aid bin Amr, ada dalam Musnad Ahmad juga. Jadi saat itu berarti Abu Sufyan masih belum masuk Islam kali ini. Belum masuk Islam saat itu. Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya masuk Islam sih. Salah satu putrinya itu dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Cuman masih tetap memusuhi Nabi masih. Abu Sufyan itu nanti beliau masuk Islam di Fathu Mekah. Dan ini termasuk tokoh Quraisy yang sangat disegani saat itu, yang kemudian pada akhirnya beliau masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Ya mungkin ini ceritanya para sahabat sebel mau membunuh Abu Sufyan dan seterusnya itu, tapi Abu Bakar mencegahnya jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun juga ini mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu begitu. Nah, khawatir kemudian tindakan Abu Bakar itu menyinggung perasaan para sahabat-sahabat lainnya tadi itu. Terus Nabi mengingatkan, hati-hati loh, jangan sampai buat mereka tersinggung, karena kalau kamu buat mereka tersinggung, takutnya nanti Allah juga tersinggung. Tapi ternyata tidak, mereka sadar diri dan akhirnya memang menahan diri untuk tidak melakukan hal itu. Dan hikmahnya besar memang, pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh juga bersama putranya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan prestasi gemilang kepemimpinannya kurang lebih selama 20 tahun memimpin kaum muslimin itu dalam perdamaian yang luar biasa. Konflik selama 10 tahun dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi berdamai, dan kaum muslimin damai selama kurang lebih 20 tahun dalam kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan prestasi yang luar biasa dalam catatan sejarah, kecuali sejarah yang menyalahpahaminya. Karena sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini satu-satunya sahabat yang banyak difitnah sepanjang zaman sampai sekarang oleh sebagian orang yang tidak mengerti sejarah atau disalahpahami sejarahnya. Yang menarik itu gini, nanti kalau Anda baca kitab At-Tadhkirah bagian terakhir, Imam Al-Qurtubi itu kalau saya baca dari bukunya itu, kayaknya beliau termasuk yang terpengaruh untuk mengesankan buruk Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau. Makanya nanti di kajian belakangan insyaallah saya sedikit kritisi pemikiran Imam Al-Qurtubi. Bukan saya mengkritisi, tapi saya bandingkan dengan pendapat para ulama yang lain tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Imam Al-Qurtubi itu termasuk yang terpengaruh kayaknya beliau itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi belakangan nanti bab tentang ya kalau di kelas kita paling ya 5 tahun lagi lah. Oh enggak sudah hampir habis. Nanti agak belakangan kalau Anda baca tentang fitnah akhir zaman itu. Itu seperti itu. Allah Akbar. Oh berarti cara meredam murka Allah kalau kita menyakiti hati sesama dengan cara minta maaf, ya salah satunya itu. Jadi kalau kita misalnya telah berbuat zalim pada orang lain, dan karena kezaliman kita itu akhirnya Allah murka misalnya, nauzubillah min syarri dzalik, maka cara meredamnya adalah kita harus minta maaf. Makanya kalau Anda baca kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang taubat itu kan kalau kata Imam Nawawi, mayoritas ulama bahkan ada yang mengatakan ini ijma ulama, rukunnya taubat itu yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga tidak mengulangi, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Itu yang ketiga. Ada sebagian ulama yang menambahkan dengan, tapi ini bukan Imam Nawawi yang mengatakan, ada ulama lain yang mengatakan, kalau saya nggak salah di sini dulu kita pernah bahas ya, di sini di kitab ini kita pernah bahas, yaitu sertai dengan membenci perbuatan maksiat tersebut. Tidak hanya meninggalkan, tapi disertai dengan membenci perbuatan maksiat tersebut. Itu kalau di kitab yang lain. Kalau di Riyadhus Shalihin cuma 3 itu, an-nadam, al-azam, terus meninggalkan perbuatan maksiat, menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi, dan meninggalkan perbuatan maksiat ini taubat. Kalau hubungannya dengan hakullah. Kalau hubungannya dengan hakul adami, perihal menyakiti hati seseorang, ditambah satu lagi istihlal, yaitu minta halalnya, minta maaf. Dan dalam meminta maaf itu kita tidak harus menjelaskan kesalahan kita, kecuali menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, kita harus menjelaskan kesalahan kita. Bu Reni, maaf ya,
kemarin saya telah bla bla bla. Nah, itu menceritakan itu kalau dalam mazhab Syafi'i harus itu. Tapi bersyukurlah pada Allah ulama enggak cuma satu. Ada ulama lain, Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, termasuk Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan kalau kita berbuat salah sama orang enggak harus menceritakan kesalahan kita apa. Cukup kita minta maaf saja. Dan tidak perlu kita menjelaskan kesalahan kita apa. Maaf ya kemarin ada usaha gitu, minta maaf aja. Maaf ya. Kita yang dimintai maaf enggak usah kepo. Emang salah apa? Tidak usah gitu, udah minta maaf aja. Karena kalau kita menjelaskan kata Ibnu Taimiyah, takutnya orang itu tadinya nggak tahu, gara-gara kita beritahu jadi tahu, akhirnya malah sakit hati. Mending nggak usah tahu kalau kata Ibnu Taimiyah itu gitu pertimbangannya. Kita juga gitu, nggak usah tanya sesuatu yang nggak perlu kita tanya. Udah maafkan aja, itu lebih mudah daripada kita mengetahuinya. Kenapa? Kalau bahasa Qur'annya kan wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu, kata Allah, yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Jadi mending nggak usah nanya. Yes. Ya udah, kan lebih ringan, kita nggak tahu, udah kita maafkan aja. Itu seperti itu. Ada lanjutannya itu, kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Itu seperti itu. Sama, nggak harus bilang juga. Misalnya dulu kita pernah ngutil punya teman kita atau apalah, yang kalau kita diketahui kita malu misalnya gitu ya. Kalau kita udah tahu ternyata itu nggak boleh, kita kembalikan, nggak usah pakai ngomong, kembalikan aja. Nah, yang penting hak itu kembali, hak itu kembali. Itu yang mungkin saya pernah cerita ya. Saya dulu kalau ngontrak itu, mesti di bagian kontrakan saya itu ada bagian tertentu itu yang bermasalah itu. Terus saya sampai beli rumah itu masalahnya di situ lagi itu. Saya mikir ini kenakalan saya yang mana ini kok ada masalah di satu titik itu. Karena kalau istri saya kayaknya istri saya kan tidak nakal, masya Allah lah. Jadi ini yang nakal kan saya ini. Jadi ada apa dengan saya ini? Saya muhasabah diri. Ya, karena istri saya nggak usah saya muhasabah, dia masya Allah orang baik. Kan yang nakal kan saya. Jadi saya itu yang muhasabah. Ini kenakalan saya yang mana? Ini kok ada satu titik tertentu ini di bagian rumah ini, mulai dari ngontrak dulu sampai punya rumah itu mesti bermasalah itu. Terus saya teringat itu, ya Allah. Jadi ketika saya masih mahasiswa dulu itu, masih kuliah dulu itu, saya pernah teringat itu, pernah berbuat sesuatu yang saya tidak membayangkan kalau akhirnya gara-gara perbuatan saya itu saya merugikan seseorang di rumahnya orang itu. Tapi saya tidak berniat merusak, cuman saya nggak membayangkan kalau itu beresiko pada yang akhirnya yang bersangkutan itu mengeluarkan materi untuk benerin apa yang rusak itu. Dan saat itu saya masih nggak ngeh saat itu. Terus setelah saya renungkan itu, baru saya paham. Oh, jangan-jangan itu. Akhirnya jelas pertama saya minta ampun pada Allah. Saya sempatkan itu menemui orang itu. Alhamdulillah saya ketemu sebelum orangnya akhirnya wafat itu. Ketemu saya. Terus saya kira-kira ya kerugian saat itu berapa. Terus saya salamkan ke istrinya. Sebagai dalam hati saya ini saya niat bayar yang dulu kerugian yang nggak sengaja saya perbuat itu. Tapi saya nggak usah ngomong. Kalau ngomong nanti malah beliau tersinggung tuh. Mending saya nggak usah ngomong. Qadarullah, dengan izin Allah itu. Masya Allah, sampai detik ini saya nggak punya masalah di sisi itu. Sampai sekarang itu, masya Allah. Jadi itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu. Di surah At-Taubah ayat 126. Kata Allah itu, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka itu diuji oleh Allah? Itu diterjemahin diuji. Kalau tafsirnya itu diberi musibah. Konteks ayat itu orang munafik yang diberi peringatan oleh Allah maksudnya. Diberi peringatan oleh Allah dalam setahun itu sekali atau dua kali. Kata Allah, summa la yatubuna. Lo ngono iku kok enggak tobat-tobat. Walahum yadzakarun, dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi rupanya untuk kesalahan tertentu itu enggak cukup hanya tobat dalam pengertian yang tiga tadi itu. Mesti ditambah dengan meminta maaf, dan kalau ada hak yang diambil kembalikan, termasuk mengambil pelajaran tadi itu. Makanya yang belum pada saya saat itu mengambil pelajarannya itu. Wah, saya renung-renungkan begitu ketemu di mana titiknya. Begitu saya tunaikan hak orang yang berhak mendapatkan ganti dari saya itu, qadarullah wa masyaallah hingga detik ini
masalah yang serupa tidak pernah saya alami lagi. Oh berarti di situ itu masalahnya dulu itu. Nah monggo di antara jenengan mungkin ada misalnya ini perasaan ini kok nggak selesai-selesai, jangan-jangan memang ada dulu kenakalan saya terkait dengan apa misalnya yang kita perlu untuk mengambil pelajaran. Nah yang repot kan ketika kemudian orang yang mau kita minta maaf itu sudah nggak ada. Gimana kalau begitu? Ya sudah mintakan ampun buat mereka. Atau ada tapi menimbulkan fitnah. Maaf misalnya. Dia mantan Anda misalnya. Terus kemudian suami Anda tahu kalau itu mantan Anda. Terus kemudian jenengan pernah meremukkan hatinya misalnya gitu. Bahkan Anda buat sampai patah-patah. Anda mau minta maaf kan masalah, fitnahnya gede. Anda datang nanti dikira Anda ngarep lagi oleh dia. Terus belum lagi kalau suami tahu masalah juga kan menjadi ruwet. Terus gimana kalau gitu? Yang begini-begini ini kan fitnahnya terlalu besar itu. Ya sudah, mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Karena kita ini dihibur dengan hadis sahih, hadis Bukhari tentang 100 orang, tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu dan meninggal dunia sebelum meminta maaf pada 100 keluarga yang dia bunuh. Itu oleh Allah diampuni, bahkan dirahmati, bahkan masuk surga. Hanya selisih sejengkal lebih dekat kepada tempat di mana dia akan berubah lebih baik. Itu kita dihibur dengan hadis itu. Jadi yang penting itu sungguh-sungguh bertobat, minta ampun pada Allah, mintakan ampun. Kalau ada hak yang diambil, misalnya BP kantin dulu, kita ya darmaji, dahar 5, iya bayar siji. Awalnya makan kerupuk 3 bayar 1. Ya dulu ngutang gak bayar yang konco. Atau pinjem barang temen nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya nggak balik lah. Gimana kalau begitu itu? Ya kalau ketemu sih kembalikan. Kalau nggak ketemu, dicari di medsos nggak ketemu. Saya dulu punya teman sewaktu SMP. Saya cari-cari di grup alumni pesantren, saya nggak ada orang itu. Teman sewaktu SMP. Nah terus saya cari-cari di Facebook, di grup WhatsApp nggak ada. Di grup-grup alumni pesantren saya itu. Gimana kalau begitu itu? Ya kalau memang terjadi seperti itu, kalau kata Ibnu Taimiyah sedekah atas nama yang bersangkutan. Jadi kalau ketemu tetap bayar. Dan saya pernah dulu ketemu itu dulu. Seseorang yang saya pas masih SMP itu, saya masih ingat betul itu. Ketemunya setelah saya kuliah. Ketemu itu. Sampai saya cari-cari kemana ini, akhirnya saya tunaikan yang menjadi kewajiban saya sama dia saat itu. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau yang nggak ketemu begitu gimana? Ya sudah, sedekah atas nama yang bersangkutan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Waduh, nggak jelas jumlahnya Ustadz, nggak jelas jumlahnya karena dulu wallahu alam bisawab, ya sudahlah, sedekah aja. Berarti gini, pada sebagian sedekah kita, pada sebagiannya itu kita niatkan ya Allah ini untuk menutup hak orang-orang yang dulu pernah saya ambil haknya, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Dan Allah Maha tahu. Jangan khawatir, Anda tetap dapat pahala. Ya sebagaimana yang bersangkutan juga tetap mendapatkan bagian pahala dari hadiah Anda insya Allah. Karena itu hadiah sebenarnya. Cuman karena fikihnya belum selesai akadnya kan. Jadi andaikan ketemu, ya tetap harus dibayar. Atau ketemu ahli warisnya, tetap harus dibayar. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Yang repot itu kalau yang buat bayar udah nggak ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya kayak naudzubillah yang ngambil hak-hak rakyat banyak itu kan. Begitu mau mengembalikan ternyata dia sudah miskin, repot ini. Ya sudahlah, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Insya Allah lah, kalau tobat kita sungguh-sungguh, ya tadi kita dihibur tadi itu dengan hadis Sahih Bukhari itu, yang seseorang telah membunuh 100 orang mati sebelum dia meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Tapi Allah ampuni, Allah rahmati, bahkan Allah jamin masuk surga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, silakan kalau ada. Monggo Bu Nanda. Buku.
Iya. 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 Intinya satu, Bu, menyadari kesalahan itu udah bagus, satu. Jadi menyadari kesalahan kita di masa lalu, baiknya sengaja atau tidak tadi itu sudah bagus, itu yang pertama. Artinya setelah kita ngaji ke sini kan kita bisa semakin menyadari, oh berarti dulu itu ada kesalahan walaupun itu tidak saya sengaja misalnya. Ya kayak tadi saya muhasabah itu kan, walaupun saya nggak sengaja tapi kan ternyata itu sebuah kesalahan tadi itu. Nah, itu sudah poin bagus itu. Sehingga itu mengarahkan kita untuk pertama apa? Taubat pasti kan. Sedikit banyak pasti terucap astagfirullah. Kan seperti itu. Nah, sisanya ya tadi mau mengembalikan kepada siapa kan kita juga tidak tahu. Karena itu adalah milik siapa kita juga tidak tahu. Ya sudah, kalau itu milik perseorangan tadi itu, sudah bismillah ibu sedekah saja. Di samping ibu meminta ampun kepada Allah, ibu bersedekah saja. Pada sebagiannya niatkan untuk mengembalikan hak itu. Misalnya itu ada yang masuk ke pribadi ibu. Tapi kalau itu tidak masuk ke pribadi ibu atau ke bank itu, berarti ini pure murni ya perbuatan zalim yang telah lalu. Ya sudah kita minta ampun aja kepada Allah, itu selesai insyaallah. Insyaallah. Yang penting kesungguhan tadi, kita ini dihibur oleh Allah dengan hadis sahih riwayat Bukhari itu aja. Padahal itu umat terdahulu itu, bukan umat sekarang. Kalau umat sekarang pastinya lebih Allah ringankan. Umat dulu aja Allah ringankan, apalagi umat zaman sekarang itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah lah dengan kita pertama menyadari itu dan kita bertobat minta ampun pada Allah, itu insya Allah sudah Allah selesaikan insya Allah. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Yang repot itu kan kalau kita tidak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Kan repot. Salah nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Itu yang dikhawatirkan masuk dalam kategori orang yang lebih berbahaya dari OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Kalau ini GTG, goblok tanpa gejala. Itu repot ini. Ada lagi yang lain silakan. Kalau ada. Enggak, silakan Bu. Yeah. Ucapan maaf sendiri itu sebuah kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika kita tidak sanggup memberikan sesuatu pada orang yang meminta kepada kita, kata Qurannya gimana? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha ada. Jadi ucapan yang baik dan maaf itu lebih baik daripada kemudian kita memberi tapi sambil menghina. Jadi ucapan maaf sendiri itu adalah ucapan kebaikan, tanpa harus kita bersalah terlebih dahulu. Jadi ucapan meminta maaf sendiri itu adalah merupakan bagian dari sebuah kebaikan yang itu tidak harus didahului dengan sebuah kesalahan terlebih dahulu. Dan tadi rumusnya, kita yang meminta maaf tidak harus menjelaskan apa kesalahan kita, dan pada sebagian mungkin juga tidak bisa dijelaskan karena juga nggak tahu kita salah apa juga, karena itu hanya sebagai bentuk baiknya muamalah, interaksi muamalah saja. Kemudian yang kedua, kita yang dimintai maaf pun sepatutnya lah tidak perlu mengorek. Nah, ini kamu salah apa ke saya? Kan kita tidak ada. Jadi seperti itu saya kira. Okay. Okay. Ya itu tadi. Kalau yang saya tahu qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha ada.
Itu Allah membandingkan antara, ya kita nggak memberi orang itu kita nggak salah kok. Cuman Quran mengajari kita untuk mengucap maaf. Jadi ucapan apa tadi yang baik dan maaf itu lebih baik daripada kita memberi sambil kita mencelanya. Itu yang saya tahu yang dipakai dalil oleh para ulama, bahwa meminta maaf itu ucapan yang baik walaupun kita tidak bersalah sebelumnya. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Nggih. Nabi itu menjelang wafatnya, Bu. Nabi menjelang wafatnya. Cuman bahasanya enggak eksplisit ya. Enggak eksplisit minta maaf. Anda baca dalam sirah itu ya, yang Nabi bilang, saya tidak mau nanti di akhirat ada orang yang menuntut saya berkaitan dengan harta, kehormatan dan darah, kata Nabi. Siapa yang merasa saya pernah bersalah sama kalian, silakan menuntut balas kepada saya sekarang. Ada sahabat yang katakan, saya ya Rasulullah. Sahabat melotot semua itu. Kok berani-beraninya orang mau nuntut balas kepada Nabi? Apa kesalahan saya kepada kamu? Anda pernah memukul perut saya ya Rasulullah. Saat itu Nabi sawu sufufakum pas salat itu loh. Ada satu sahabat itu yang perutnya itu maju ini. Bukan karena gendut, memang dimajukan gini. Sama Nabi sawu sufufakum, dia tidak nurut. Nabi itu kan punya tongkat pendek itu. Sama Nabi samperin itu, dipukul perutnya. Tek. Ayo mundur, suruh lurus gitu maksudnya. Akhirnya dia lurus. Itu kesalahan Anda ya Rasulullah sama saya. Ya sudah, silakan pukul saya. Dulu Anda pas mukul saya nggak pakai baju loh ya Rasulullah. Oh, itu sahabat tambah melotot semua itu. Itu Umar bin Khattab udah marah-marah aja itu. Wah, ini orang enggak tahu diri, orang mau mukul Nabi. Akhirnya Nabi enggak, tetap saya yang akan dia pukul. Nabi buka baju beliau dan terlihatlah tubuh mulia beliau yang luar biasa itu. Dan diserahkan cemeti tongkat pendeknya Nabi untuk dipukul di bagian perutnya Nabi itu. Itu yang para sahabat menyaksikan perut Nabi itu seperti batu yang ditata, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu. Seperti batu bata yang ditata. Jadi kalau beliau six pack, kalau saya kan one pack. Itu. Dan kulit Nabi itu putih kemerahan. Nabi itu tertata itu. Maka terus kemudian apa yang terjadi? Ya kan, putih kemerahan kulit Nabi. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah sahabat itu merangkul Nabi, mencium kulit Nabi, dan tidak jadi memukul. Ya pengen nyentuh, bersentuhan kulit dengan kulit bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, padahal kita tahu Nabi itu kan maksum. Nabi itu maksum, terhindar dari dosa. Itu saja Nabi mengajarkan untuk meminta maaf. Walaupun bahasa beliau bukan bahasa minta maaf, tapi istilah beliau, jangan sampai nanti saya di akhirat dituntut. Silakan kalau ada yang pernah saya sakiti atau saya berbuat salah sama Anda, silakan kalau mau nuntut balas ke saya silakan. Itu menunjukkan bahwa meminta maaf itu adalah kebaikan yang diajarkan dalam Islam, dan tidak harus kita berbuat salah terlebih dahulu. Satu dalilnya tadi, yaitu qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Jadi berkata yang baik dan meminta maaf itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi sambil menghina. Konteksnya itu orang minta. Orang minta itu kita tidak memberi, itu kita tidak berdosa, kita tidak salah. Tapi oleh Allah suruh bilang apa? Minta maaf. Apalagi yang tidak dalam konteks seperti itu. Jadi maaf nggih, monggo ngapunten nggih, monggo. Ya, itu kebiasaannya. Baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya Bu Ananda nggih. Nanti ayatnya cari sendiri itu. Qaulun ma'ruf, surat apa itu? Ada apa enggak? Enggak ketemu, saya bukakan, saya googling ya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Ada enggak? Ketahuan? Surah kedua, surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 263. Baca terjemahnya. Al-Baqarah ayat 263. Itu perkataan yang baik dan pemberian maaf
Itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Itu qaulun ma'ruf wa maghfiratun. Itu diartikan dengan pemberian maaf. Yang betul itu sebenarnya maghfirah itu ampunan, pemaafan atau maaf sendiri itu. Karena itu masdar itu. Masdar itu. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf atau istilahnya maaf itu ya. Maaf gitu. Jadi kita ngomong sama dia maaf ya gitu. Itu lebih baik daripada kita ngasih tapi sambil menyakiti hati orang yang kita beri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kalau berita banyak misalnya kita digosipkan. Gosip itu kan namanya tidak ada sumbernya. Sip digosok makin sip. Itu kalau berita itu tidak benar atau kita perlu klarifikasi gitu atau kalau memang itu misalnya menyangkut nama baik kita. Baik. Caranya bagaimana? Baik. Kalau Nabi itu, kalau kita belajar dari Nabi ya. Nabi itu kalau dihina tentang dirinya, Nabi itu tidak pernah sibuk mengklarifikasi kecuali diklarifikasi. Nabi itu pernah dihina sebagai tukang sihir, orang gila, pembohong. Nabi itu. Tapi Nabi tidak sibuk kemana-mana. Saya nggak gila loh. Saya nggak bohong loh. Nggak. Nabi itu sibuk membalas fitnahan itu dengan perbuatan. Sampai akhirnya orang melihat, oh ternyata Nabi tidak seperti yang mereka katakan. Jadi Nabi itu lebih sibuk menjawab tuduhan orang tentang beliau itu dengan perbuatan. Itu yang saya tahu. Kecuali diklarifikasi. Pernah ada seorang ahli kejiwaan Yahudi datang menemui Nabi perihal katanya Nabi itu gila. Ngobrol sekian lama dengan Nabi, pulang apa kata dia? Bukan Muhammad yang gila. Yang mengatakan Muhammad gila itu yang gila. Nah, itu setelah klarifikasi. Nah, kalau mengenai berita-berita yang beredar terkait dengan berita simpang siur ini dan itu, rumusnya tadi, kalau ibu termasuk orang yang punya kepentingan, silakan klarifikasi kepada para pihak yang memberitakan itu dan kepada yang tertuduh atau yang dituduh. Tapi kalau kita tidak punya kepentingan, karena sulit juga menjangkau para pihak tersebut misalnya, mending lepaskan hati kita kepada Allah, sambil kita serahkan semuanya kepada Allah dan tetap menjaga kewaspadaan. Itu aja, serahkan semuanya kepada Allah. Berdoa yang baik-baik, mohon yang baik-baik terkait dengan keadaan yang sudah carut marut dan karu-karuan itu. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya. Cukup nggih? Jam 10. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.